Ya, Kresno Putro, silahkan nyalakan kamera Anda. Bantu. Oke, saya bantu Bantu, dari Bang. sini. Ya, sudah saya kirimkan itu, silahkan. Ya. Salam kenal, Bang. Abang dari mana? Halo, Iya, Kresno Putro, dari mana gimana maksudnya? asalnya dari mana, orang mana? Asalnya dari mana? Akan Pertanyaannya perkenalan, tidak Bang, relevan dari... sekali. Ya udah aja, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Begini, Bukan Bang, nggak mau saya cerita jawab, ya. saya jawab saja. Saya jawab saja. Ya. Ya, Kalau coba. saya itu lahir dan besar itu di Sumatera bagian selatan. Ya, Bang, ya. Mm-mm. Saya Solo, Bang. Oh Solo, Begini, Bang. ya. Begini, Bang, Sebentar, ya. sebentar Pak Kresno Putro. Saya tanya dulu, Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Dua-duanya bukan. Di KTP tertulis apa? Islam. Oh berarti penuhan Muhammad. Oke baik, silakan. Bukan, saya bukan. Ya, bukan. Saya ada dasarnya, Bang. Pak Kresno, begini ya Pak Kresno ya. Saya ini sudah mendalami Al-Quran sudah 13 tahun. Banyak orang Islam tidak tahu apa definisi mempertuhan. Nah, kalau kita baca Al-Quran, mempertuhan itu artinya membuat dirimu menjadi hambanya, takluk kepadanya. Dan umat muslim itu takluk kepada Muhammad, hamba-hambanya Muhammad. Makanya saya bilang umat Islam itu penuhan Muhammad. Salah, Bang. Pengertian abang itu salah. Nggak benar seperti itu. Oke, kalau baik kita mau diskusi yang baik ya Pak Kresno Ini, ya. ya. Oke, Tenang Pak aja, Kresno Bang. ada Al-Quran di Tenang situ. aja. Ada. Oke, apakah Pak Kresno masih sudi membacanya? Tiap hari, Bang. Oke, coba buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Udah itu aja. Nah, nggak mau kan? Apa ya? Enggak. Atau saya yang bacakan dari sini Pak Kresno? Ya, bacakan. Baik, saya bacakan dari sini. Oke. Sambil saya bacakan, saya mau bilang begini. Kalau menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang mempertuhan manusia? Ada, tapi itu... Oke, ada nggak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada, tapi itu dilarang oleh Allah. Iya, memang dilarang. Makanya Dilarang, iya. berarti ada orang yang mempertuhan manusia kan? Ada, tapi dilarang Ada. oleh Muhammad Allah. manusia nggak? Iya. Muhammad manusia nggak? Manusia. Berarti masih ada peluang nggak Muhammad itu dipertuhan? Masih ada, tapi Iya, tidak boleh. dan kalian lah Ya, orangnya. tapi tidak boleh. Bukan. Saya jelaskan, Bang. Silakan. Orang Islam itu mengikuti Rasulullah, itu yang diikuti itu ajarannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ibadahnya, perilakunya, hubungan kemasyarakatan dan lain-lain. Itu yang diikuti. Oke. Paham Sudah? nggak? Kalau orang yang mengikuti ajaran setan, melakukan perintah-perintah setan, menurut Anda dia bertuhan kepada Allah apa kepada setan? Kepada setan. Iya. Tapi itu dilarang oleh Allah. Kita jangan bicara masalah dilarang dulu. Kita bicara mengenai kriteria. Oke. Kriteria orang-orang yang mempertuhan setan adalah orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran setan, melakukan kemauan-kemauan setan, betul? Betul. Nah, sekarang Anda melakukan ke ajaran-ajaran Muhammad? Saya melakukan apa yang dilakukan. Bang, didengarkan dulu. Silakan. Orang Islam itu mengikuti Muhammad, itu yang diikuti itu ajarannya. Iya, tadi kan saya sudah bilang, kalau orang mengikuti ajaran setan, kalau orang melakukan apa yang setan ajarkan, berarti dia mempertuhan Allah atau mempertuhan setan? Mempertuhan setan kalau seperti itu. Oke.
Berarti kalau orang mengikuti ajaran setan disebut mempertuhan setan, betul? Betul. Anda mengikuti ajaran Muhammad nggak? Yang saya ikuti itu cara ibadahnya Rasulullah, perilaku Ajaran Muhammad, betul? Seperti, iya. Iya, sama. Anda mengikuti ajaran Muhammad, artinya Anda mempertuhan dia. Bukan begitu, Bang. Tafsirnya salah, Abang itu. Sekarang gini aja. Oke, baik, Bang, gini ya. aja lah. Sekarang gini aja. Sekarang Bisa nggak seorang Muslim itu membantah Muhammad? Kalau membantah ajarannya tidak bisa, Bang. Nggak boleh. Bolehkah Nggak orang boleh. Muslim itu durhaka kepada Muhammad? Nggak boleh. Nggak boleh. Siapa yang orang Muslim harus lebih cintai? Lebih daripada apapun? Yang dicintai pertama Allah, yang kedua Rasulullah. Nggak ada yang pertama kedua. Anda itu harus mencintai Muhammad lebih daripada apapun. Bang, saya bertanya kepada Bang ya. Kita diskusi ini kan mencari jalan yang benar, betul nggak Bang? Saya memerintahkan kepada Anda jalan yang benar. Karena Anda ini sedang mengikuti orang yang meninggal di kuburan. Anda ini menjadikan dia segala-galanya, mengkultuskan Muhammad, memuja-muja Muhammad. Enggak begitu. Kok enggak? Enggak. Pak Kresno, benar nggak umat Muslim memuja-muja Muhammad? Enggak benar. Oke, kalau saya tunjukkan bahwa itu benar gimana? Silakan. Baik. Saya tunjukkan kepada kalian bahwa umat Muslim itu memuja-muja Muhammad. Bagaimana cara Muslim memuja-muja Muhammad? Mereka bikin-bikin lagu tentang Muhammad. Mereka memanggil-manggil Muhammad dalam sholatnya. Ya Rasulullah. Bener nggak? Salah Bang, itu tidak memuja, tapi itu mengagungkan namanya. Kita menghormati karena iya sama saja. Beda Bang, beda. Oke, kalian mengagung-agungkan Muhammad, betul? Kan sama saja, orang Kristen kan juga mengagung-agungkan. Nah betul, ketika Yesus. kami mengagung-agungkan Yesus, memuji-muji Yesus, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, kami tidak menolak ketika kami dikatakan mempertuhan dia. Masalahnya kalian standar ganda. Kalian apa yang kami perbuat terhadap Yesus, apa yang kami lakukan kepada Yesus, itu kalian perbuat kepada Muhammad. Kami memuja-muja Yesus, bernyanyi, memuliakan Yesus, kalian juga sama, memuja-muja Muhammad, bernyanyi juga kepada Muhammad. Banyak lagu-lagunya itu. Ya Rasulullah, pukul-pukul gendang, trung 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 trung. Benar nggak? Beda Bang, tapi yang dimaksud ya beda lagunya, lagu kalian jelek-jelek. Itu bedanya. Enggak begitu. Terus gimana? Enggak begitu Bang. Yang dimaksud orang Islam itu mengikuti Muhammad, itu yang diikuti itu cara beribadahnya, cara bergaulnya, segala pokoknya. Iya, makanya saya bilang kalian telah membuat Muhammad itu sebagai Tuhan kalian. Bukan begitu. Salah. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad menikahi anak di bawah umur enggak? Itu sebetulnya enggak di bawah umur, Bang. Itu ada penjelasan yang sering mendengar. Pak Kresno, juga. Pak Kresno, Muhammad menikahi Aisyah waktu Aisyah umur berapa? Menurut catatan hadis. 17-18 tahun. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Mana hadisnya Muhammad menikahi Aisyah umur 17-18 tahun? Jangan tanya hadisnya, tapi saya sering mendengarkan, Bang. Makanya saya bilang teman-teman, seorang Islam ketika dia menjelaskan agama Islam, disitulah dia akan menipu, bahkan menipu dirinya sendiri. Bang, saya mau tanya masalah ketuhanan Abang ya Bang ya.
Lari kemana-mana. Yang dibahas ini lompat ke sini. Enggak, masalahnya begini Bang. Apa? Masalahnya begini. Saya itu sejak lahir itu udah beragama Islam. Jadi saya sama sekali belum pernah mempelajari masalah agama, terutama agama Kristen. Jadi saya ini sebetulnya juga ingin tahu sebetulnya. Oke. Tahu orang Kristen itu Tuhannya siapa, yang disembah siapa, saya belum tahu terus terang. Ya, karena Anda tidak tahu apa itu disembah, apa itu Tuhan, itu masalahnya. Orang Ya, Tuhan saya ingin aja Anda tahu. nggak ngerti Tuhan itu apa, gimana? Dia tahu Tuhan itu yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Di mana dalam Quran ada kata Tuhan? Ada. Di mana? Tuhan itu Maha. Coba buka Tuhan itu Quranmu. Maha Esa, Kalau Maha ada kata Kuasa. Tuhan di situ saya terjun dari Monas. Di mana? Ada Bang, banyak. Ya dari tadi Allah. ada aja suruh nunjuk satu nggak bisa. Allah. Allahu Akbar itu sudah menyatakan bahwa Allah itu Maha Besar. Di Al-Quran banyak. Allah Kata-kata itu Allahu Akbar. adanya abad ke-7 setelah ada Muhammad. Sebelum Muhammad lahir, Allah itu nggak ada. Ada Bang. Gimana? Soalnya menurut Islam, Allah itu yang Maha Awal. Jadi Allah belum itu ada bahasa apa Allah memangnya? tidak ada. Bahasa Allah Arab, itu bahasa apa sih? ya bahasa Arab. Bahasa Arab. Nabi-nabi di Bani Israel itu bahasanya apa? Saya kurang tahu malah masalah Ya itu. kurang tahu ya gimana. Asalnya. Gini loh Pak Kresno Putro. Nabi-nabi yang diklaim oleh Al-Quran sebagai nabi-nabi Islam seperti Musa, Isa, Daud, Sulaiman. Itu semuanya itu pakai bahasa Arab atau enggak? Saya belum paham Bang itu. Belum paham. Jujur. Makanya saya bilang paham. Allah itu Tapi- adalah nama tapi Tuhan yang dipromosikan Muhammad. Kemudian ditempel-tempelin ke nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang kenal Allah. Allah itu siapa? Nggak dikenal itu. Allah itu Tuhan baru yang diperkenalkan Muhammad. Kemudian ditempel-tempelkan ke nabi-nabi terdahulu. Dan pekerjaan Allah itu tiada lain adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Abang tahu dari mana itu? Saya tunjukkan ya. Saya kalau ngomong Pak Trisno, saya itu nggak pernah ngomong tuh berdasarkan kebencian, berdasarkan fitnah. Saya nggak pernah ngomong begitu. Yang ngomong itu adalah Aisyah sendiri. Bahwa kerjaan Allah itu cuma nurutin hawa nafsunya Muhammad. Istrinya yang ngomong, kok saya istrinya langsung yang ngomong. Saya balikin kamera saya nih. Baik. Saya balikan kamera saya, itu ada di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Waduh, memang mereka ini tidak tahu tentang agama Islam, teman-teman ya. Lihat nih. Ini hadisnya ya, Pak Kresno. Ya coba baca. Baik, nampaknya Anda giat mau belajar nih ya. Ini hadis ini berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat ke-51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Menceritakan kepada kami bapaknya dari Aisyah. Setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi wanita-wanita itu menyerahkan diri, menyerahkan tubuhnya sama Muhammad biar Anda tahu. Makanya Muhammad ini itu kelakuannya itu kayak begitu. Aisyah ini cemburu, ya kan? Saya cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Nggak ada harganya kah wanita itu dia tanpa mahar, nggak ada maharnya ini. Siapa wanita yang mau menyerahkan diri kepada Muhammad, udah tidur sama Muhammad, bersetubuh dengan Muhammad. Nih, perhatikan. Saya berkata,
Apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat nih. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Nih. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi nggak ada dosa bagi Muhammad, dia itu menggauli perempuan-perempuan yang udah diceraikan sama dia. Inilah enaknya Muhammad. Lalu apa kata Aisyah nih? Saya dalam kurung Aisyah berkata, demi Allah, Aisyah yang ngomong nih, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Ini kata keinginan ini. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, coba nih, kita cek dalam bahasa Arabnya ini. Hawa nih. Nih. Fi hawaika. Hawa nafsu. Jadi Aisyah itu nggak pernah lihat Allah kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Pak Tresno, Allah itu tiada lain adalah Tuhan karangan Muhammad yang dibuat oleh Muhammad untuk memenuhi hawa nafsunya. Ini yang ngomong tuh Aisyah. Saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Kalau ada kata kecuali, itu berarti yang semuanya itu dikesampingkan. Contoh, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti nggak ada Tuhan-Tuhan kecuali Allah. Nah ini juga begitu. Saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Gimana Anda ini yang ngomong Aisyah kok? Yang ngomong tuh Aisyah. Bukan saya yang ngomong. Gimana? Kalau saya yang ngomong fitnah namanya. Ini udah istrinya sendiri berkesaksian. Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mahar. Bahkan Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Gak ada dosa bagi Muhammad itu. Coba, apa tanggapan Anda? Kalau itu saya nggak mampu untuk menafsirkan, Bang. Kan sudah saya bilang, mustahil Anda masih Islam di detik yang sama Anda mengerti agama Islam. Makanya saya mengatakan begini, seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Tahu orang-orang yang pergi ke dukun menggandakan uang, tahu nggak? Kenapa orang pergi ke dukun menggandakan uang? Karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, mustahil dia pergi ke dukun menggandakan uangnya. Itu keadaan Anda seperti itu. Anda masih Islam itu karena Anda nggak tahu Islam itu apa. Makanya habiskan saja waktu dalam satu malam. Coba, semalam Anda aja mau mendalami agama Islam. Satu malam aja. Anda buka Al-Quran, baca, dalami, buka hadis. Satu malam aja. Malam itu saya pastikan Anda akan tidur dengan nyenyak. Dan pagi-paginya Anda merasa lega karena Anda sudah terbebas dari ajaran-ajaran yang gak masuk akal. Dan pagi-paginya Anda akan telepon tukang loak. Halo bro, ini tukang loak, nomor tukang loak ya. Tolong datang ke sini. Mau ngapain bro? Tolong ini angkat Quran sama hadis-hadis ini dari rumah saya. Itu kalau Anda mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam. Tapi enggak bakalan tuh Bang, enggak bakalan karena Anda tidak mau belajar. Kan sudah saya bilang, habiskan semalam saja, nggak usah banyak malam. Satu malam aja Anda belajar agama Islam. Karena Anda nggak mau. Itu masalahnya. Masalahnya begini Bang, kami sudah yakin sekali bahwa Al-Quran itu ajaran yang paling benar menurut saya. Walaupun dibaca tapi nggak tahu artinya, betul? Ya tahu tapi sebagian Bang, enggak semuanya. Ya tangelamun untuk Al-Quran mengkonfirmasi bahwa di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tahu mutasyabihat nggak? Enggak tahu.
Nggak tahu juga. Udah saya bilang nggak tahu. Teman-teman, apa Ya, kalian itu mau meragukan saya saya sih? kan Kalau jujur, saya itu udah Bang. 13 tahun diskusi dengan orang Islam. Hasilnya itu semua nggak tahu itu. Kata-kata nggak tahu itu semua. Karena ini Bang, saya lihat itu yang naik-naik juga orang-orang yang pengetahuan agama Islamnya masih rendah setara dengan Termasuk saya. Anda. Iya, saya akui. Iya Anda benar, sudah saya akui. mengakui kan, Memang Pak di sini Tresno? iya, di sini kita belajar. Iya, ketika saya mengajari Anda, kenapa Anda menolak? Karena di dalam hati saya udah yakin bahwa Islam itu agama yang paling benar. Makanya Di buang dulu Al-Quran segala juga dogma. disebutkan. Gini loh. Sebenarnya ini satu statement saya yang cetar membahana dan kalian harus pegang sebagai pedoman hidup. Gini. Meragukan sesuatu itu bukanlah kesalahan. Meragukan sesuatu adalah satu tahap awal untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Jadi perhatikan, meragukan sesuatu itu bukanlah satu kesalahan, tetapi sebuah langkah awal untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Jadi kalau Anda meragukan sesuatu, jangan takut. Misalnya Anda meragukan Quran nih. Jangan Anda, nanti ya kafir nanti nih saya meragukan Quran. Bukan. Itu langkah awal Anda untuk memahami Quran yang sebelumnya tidak pernah Anda pahami dengan cara demikian. Jadi jangan takut meragukan sesuatu. Itu bukti bahwa Anda sedang berpikir. Kalau Anda cuma yakin, yang penting yakin. Tahu kan ada gambar di jalan raya mancing, ya kan? Yang penting yakin, Bos. Mancing di jalan raya, yang penting yakin. Kalau cuma yang penting yakin, ngapain kesini? Jangan yang penting yakin, kita itu harus bernalar. Iman yang bernalar. Masalah Jangan iman gini, yang nggak Bang. punya nalar. Yang penting yakin. Mana? Karena begini, kadang-kadang orang itu tidak bisa menjelaskan, tapi tahunya itu kadang-kadang ya dari ceramah, dari ustadz, dari orang-orang yang lebih pandai. Oke, Pak Kresno. Dari hadis tahu, yang barusan tapi kita tidak baca. paham, tapi tidak bisa menjelaskan. Kadang-kadang orang itu ada banyak, enggak cuma 1-2 orang seperti itu. Oke, dari hadis yang barusan kita baca. Aisyah bilang apa tadi? Dia tidak pernah melihat Allah kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Saya tanya, statement Aisyah itu benar atau salah? Saya enggak berani, karena itu memerlukan tafsir, Bang. Apanya lagi yang ditafsir Pak Tresno? Itu kan sudah benar-benar jelas, sudah betul-betul self-explain namanya. Sudah nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah jelasin dirinya sendiri. Sulit. Mentafsirkan. Gimana? Enggak, kalau saya itu menurut saya itu perlu penafsiran ahlinya. Di orang Islam itu tidak semua orang boleh menafsirkan, Bang. Apanya lagi yang ditafsir? Kan ada perempuan-perempuan, wanita-wanita menyerahkan diri kepada Muhammad tanpa mahar. Dia menyerahkan diri kepada Muhammad itu. Lalu Aisyah ngomong, apakah pantas wanita-wanita itu menyerahkan dirinya kepada laki-laki? Kepada Muhammad maksudnya. Lalu Aisyah ngomong, demi Allah saya tidak pernah melihat Robmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Di mana lagi, bagian mana lagi yang mau ditafsir? Itu udah begitu jelasnya. Jangan malu Pak Kresno. Anda jadi malu-malu begini nih, gimana ini? Anda sudah malu jadi orang Islam begini. Enggak malu, ngapain malu? Terus kenapa Anda begini-begini? Seperti Anda sudah malu jadi orang Islam. Ya. Coba, yang mau saya tanya sama Pak Kresno, di bagian mana ayat itu yang perlu ditafsir? Hadis itu tadi. Enggak, saya tadi mengatakan bahwa Bang Edis kemarin menafsirkan masalah orang yang menuhankan hawa nafsu itu, penafsiran Bang Edis menurut saya itu enggak benar.
Baik, gini. Kita Coba pakai standar dibuka. Gini, Pak Kresno, berarti Anda sudah menyimak dari kemarin-kemarin. Sebuah Iya, perbuatan, gini, suatu perbuatan itu harus didefinisikan yang sama sekalipun pelakunya dan objeknya itu berbeda. Paham nggak maksud saya? Iya. Coba saya ulangi ya. Sebuah perbuatan harus didefinisikan dengan perbuatan yang sama sekalipun pelaku dan objeknya berbeda. Contoh. Kalau ini ada air. Di dalam gelas ini ada air. Saya masukin ke mulut, saya telan. Perbuatan itu disebut apa? Minum kan? Iya. Walaupun pelakunya ganti, airnya ganti, perbuatan itu tetap minum. Siapapun pelakunya, apapun jenis airnya. Setuju? Setuju. Mau yang melakukan Pak Kresno kalau begini, tetap minum. Udin kalau begini, tetap minum. Yang diganti mau diganti air, mau diganti alkohol, mau diganti apa, tetap minum namanya. Betul? Betul. Nah sekarang begini. Menurut Al-Quran, orang yang menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya, sehingga dirinya wajib mengikuti orang tersebut, mengikuti sesuatu tersebut, disebut mempertuhan. Setuju? Setuju. Oke, sekarang kenapa ketika itu diganti objeknya Muhammad, lalu Anda nggak mau itu menuhankan? Contoh, saya kasih contoh. Ada Udin. Udin patuh sama setan. Tahluk sama setan. Mengikuti apapun perintah setan. Berarti dia mempertuhan setan nggak? Betul. Nah, kalau setannya diganti nih, setannya diganti. Sekarang Muhammad. Udin tahluk kepada Muhammad. Patuh kepada Muhammad, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad. Sama nggak perbuatan itu mempertuhan? Sama, tapi kan Mulai. bukan mulai Bang. Yang Abang sampaikan itu tidak benar. Sebetulnya orang Islam mengikuti, tadi sudah saya sampaikan, orang Islam mengikuti Rasulullah, itu yang diikuti itu cara ibadahnya. Tadi kan sudah saya sampaikan. Cara ibadahnya, perilakunya, tingkah lakunya, perbuatan sehari-harinya. Iya, itu namanya mempertuhan. Beda Bang, beda. Makanya saya bilang, ketika kita bicara dengan orang Muslim, misalnya saya sama Pak Tresno kondangan, ya toh? Saya ambil nasi segini, saya ambil ikan segini, saya ambil daging segini, sayur segini. Pak Tresno bilang, tuh orang Kristen makannya banyak. Tapi kalau Pak Tresno melakukan hal yang sama, ambil nasi segini, ikan segini, sayur segini, nggak mau dibilang makan banyak. Ini beda karena berbeda. Makanya saya bilang kalian tuh standar ganda. Kami berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalian gak mau dibilang mempertuhan Muhammad. Ketika kami berseru-seru di gereja, manggil-manggil Yesus di gereja, nangis-nangis. Kalian bilang, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Giliran kalian melakukan hal yang sama, ya Rasulullah, nangis-nangis kalian, ya kan? Kalian nggak ngaku kalian mau nyembah Muhammad. Pokoknya kalian ini serba standar ganda pokoknya. Coba sebutkan satu perbuatan yang kami perbuat kepada Yesus, tidak kamu perbuat kepada Muhammad. Sebutkan apa? Kami harus mencintai Yesus lebih dari apapun. Ketika Yesus berbicara dengan seseorang di dalam Injil, apa kata dia begini? Guru, izinkan aku mengikuti kamu. Tapi biarlah saya izin pulang ke rumah untuk minta izin kepada orang tua saya. Apa kata Yesus? Barang siapa yang membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak. Umar bin Khattab, cerita itu diadopsi sama orang Islam. Umar bin Khattab pernah berbicara dengan Muhammad. Apa kata Umar?
Ya kan? Sesungguhnya semua ini tidak aku lebih cintai daripada engkau, kecuali diriku sendiri. Apa kata Muhammad? Ketahuilah, tidaklah beriman seorang muslim jikalau aku tidak lebih dicintai daripada dirinya, lebih dari apapun, lebih dari orang tuanya, lebih daripada hartanya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Lalu Umar bin Khattab berkata, sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau ketimbang diriku sendiri. Itu. Jadi sebenarnya kalau Anda mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam, sebenarnya sosok Muhammad itu ingin menyaingi Yesus. Makanya menurut pandangan saya, Muhammad itu the false Messiah, Mesias palsu. Di dalam sudut pandang saya setelah saya mengkaji agama Islam secara mendalam, saya kaji agama Kristen, sosok Muhammad ini adalah sosok yang mencuri kemuliaan Yesus. Orang itu harusnya menaklukkan diri kepada Yesus, mengikuti Yesus, taat, patuh, tunduk kepada Yesus, tapi dicuri sama Muhammad. Orang malah mencintai Muhammad, takluk, tunduk kepada Muhammad. Akhirnya apa? Main lempar-lemparan batu ke Arab. Akhirnya apa? Bawa rangsel pergi ke Mabes Polri. Karena dia terlalu mencintai Muhammad. Seandainya dia mencintai Yesus, tidak mungkin dia bawa rangsel ke kantor polisi. Itu yang terjadi. Berapa banyak orang bawa rangsel pergi ke kantor polisi, meledak di sana? Berapa banyak? Karena dia cinta kepada Muhammad itu, bukan karena dia cinta kepada Yesus. Coba camkan perkataan saya itu. Saya melakukan kajian mendalam terhadap agama Islam. Tapi itu bukan ajaran Islam, Bang. Bukan ajaran agama Islam dari mana? Jangan disalahkan Islamnya, itu orangnya. Memang Saya tunjukkan hadisnya. Apakah perlakuan mereka itu mencerminkan Muhammad nih? Perhatikan ya, saya tunjukkan. Kalau saya ngomong pakai dalilnya Pak Kresno. Nih ya, saya balikan layar saya. Ya, dia kan melanggar, Bang. Nih. Ini hadis dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Sunan At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami dan seterusnya, Abu dan seterusnya. Nih, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Lihat nih. Ini Muhammad nih. Jadi kalau ada orang sekarang, ketika dia lihat orang yang belum mengucapkan syahadat diperangi, dia sedang mencontoh Muhammad. Kenapa Amrozi pergi ke Bali? Coba kenapa mereka meledak di sana? Karena mereka baca buku-buku yang seperti ini. Mustahil mereka baca Injil, Pak Kresno. Kalau mereka baca Injil, mereka tidak akan mungkin berangkat ke Bali untuk melakukan seperti itu, bundir begitu. Makanya saya bilang, kalau Anda mempelajari agama Islam secara mendalam, Anda menghabiskan waktu. Jangan dengar katanya-katanya. Itu kan kata dia. Dulu saya juga seperti itu. Katanya pendeta, katanya ustadz. Tapi semenjak saya dalami, saya buang dulu katanya-katanya itu. Saya pelajari dulu. Saya nggak mau katanya-katanya. Jika Anda betul-betul mendalami, pegang omongan saya. Ketika Anda nanti sudah meragukan Muhammad, sudah tidak percaya lagi kepada Muhammad, disitulah Anda akan memanggil tukang loak untuk mengangkat buku-buku itu dari rumah Anda. Nggak mungkin terjadi, Bang. Ya, karena Anda tidak mau mendalaminya. Iya. Soalnya itu yang diperangi itu tadi, yang disebutkan itu tadi kan orang kafir yang memerangi orang Islam juga. Tidak ada di situ tulisan orang kafir yang memerangi orang Islam, nggak ada. Itu tambahan-tambahan Anda.
Di situ saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Nggak ada di situ saya diperintahkan untuk memerangi manusia yang memerangi saya. Nggak ada. Itu tambah-tambahan dari kalian. Nih, saya akan tunjukkan ya. Bagaimana yang terjadi ketika orang Islam membaca Al-Quran. Nih, saya tunjukkan ya. Ini adalah pengaruh Al-Quran terhadap orang yang membacanya. Beda dengan pengaruh Bible terhadap orang yang membacanya. Saya kalau ngomong mungkin terlalu keras ya, tapi yang saya katakan ini fakta. Saya balik dulu kamera saya lagi ya. Nih. Maaf. Maaf ya. Nah nih, saya tunjukkan. Ini adalah seorang muslim yang dia pergi ke salah satu kantor polisi di polsek ya. Nih, saya perbesar. Nih, pesan terselubung pelaku bom bundir. Nih, apa isinya? Nih, KUHP, hukum syirik, tapir, perangi para penegak hukum setan. Quran surat At-Taubah 29. Ini ditemukan di motornya ini. Makanya saya bilang, sebelum terlambat, buanglah buku-buku yang membuat Anda menjadi telor. Sebelum terlambat, sebelum menjangkiti isi keluarga Anda. Pak Kresno Putro, saya tahu Anda masih minim pengetahuan tentang agama Islam, saya tahu. Tapi yang mau saya sampaikan kepada Anda begini, orang-orang seperti itu bukan satu dua. Kalau kita mau melist orang-orangnya, saya rasa satu halaman itu nggak akan cukup. Ya, saya tahu, Bang. Coba Zaskia juga seperti itu, dia berangkat ke Mabes Polri. Terus siapa itu? Perempuan yang masuk gereja, bawa-bawa pisau itu. Siapa lagi? Banyak. Karena apa? Karena mereka terinspirasi dari sebuah buku yang mengajarkan kebencian. Coba, selama Anda jadi Islam, Anda diajarkan membenci orang-orang Yahudi Nasrani enggak? Enggak. Enggak. Enggak, Bang. Enggak. Itu setahu saya, Bang, ya, agama Islam itu mengajarkan suatu kedamaian, penuh cinta kasih. Yang saya tahu. Ya, tetapi itu adalah hasil halusinasi Anda, bukan apa kata Islam sendiri. Kalau kata Islam, itu bukan seperti itu. Bahkan Anda itu tidak boleh berteman dengan non-Muslim. Boleh nggak berteman dengan orang non-Muslim menurut ajaran agama Islam? Boleh nggak mencintai non-Muslim? Kalau menurut saya boleh saja. Iya, tapi itu halusinasi Anda, bukan ajaran agama Islam. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya. Kita harus tunjukkan dalilnya, teman-teman. Tiap hari, teman-teman, kita harus kita nggak perlu jangan capek-capek ya. Nih, perhatikan. Apa kata ajaran agama Islam? Nih, perhatikan. Nih ya. Pengharaman. Ya, jangankan berteman, ngucapin salam aja haram. Nih, perhatikan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Nih, faedah hadis, diharamkan memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Hendaklah menampakkan keislaman dengan mendesak Yahudi dan Nasrani ke jalan yang sempit. Nih, desak mereka ke jalan yang sempit. Itulah ajaran agama Islam. Kalau Anda nggak percaya lagi, saya tunjukkan ustadz-ustadz yang mendukung ajaran itu nih. Makanya saya bilang teman-teman, kenapa sih ada sertifikasi segala-segala? Karena ya itu tadi, ajaran-ajaran seperti ini, itu sebenarnya mau diberangus oleh negara. Tetapi apa? Tetapi negara ini seperti tanggung-tanggung. Iya kan? Nih, saya tunjukkan ini. Ini seorang ustadz. Apa pernyataan ustadz ini? Perhatikan.
Saya tampilkan. Bolehkah mencintai orang kafir? Perhatikan. Nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oh, bukan ini, sebentar. Nih. Bolehkah seorang muslim mencintai kafir? Perhatikan. Mestinya kan kita menghadapi orang kafir, ya tetap dia orang kafir. Mestinya apa? Barok orang kafir. Nggak bisa mencintai orang kafir, nggak boleh orang beriman mencintai orang kafir, tidak boleh selama-lamanya, tidak boleh. Hatta dia orang tua, anak, saudara nggak boleh mencintai orang kafir, nggak boleh ada seberat jarroh ini cinta orang kafir, tidak boleh selama-lamanya. Kalau dia mencintai orang kafir, maka dia bukan orang beriman. Orang munafik itu bukan orang beriman. Nah, lihat itu. Beriman itu mencintai. Nggak ada orang beriman mencintai orang kafir. Nggak boleh. Jadi Itu kalau begini, Anda Pak. katakan Islam mengajarkan cinta kasih, Bentar Bang. Itu Bang, ya Bang ya, dengarkan Bang. coba Yang silakan. dimaksud iya, yang dimaksud mencintai itu tadi, yang disampaikan Ustadz itu tadi, itu mencintai untuk menjadikan pasangan hidup. Tapi kalau untuk mencintai terhadap sesama itu boleh. Harus Sama, dipelintir. emang begitu Makanya saya tafsirnya. saya punya gambar bagus ya tentang orang Islam ketika saya ajak diskusi ini. Ini gambar bagus nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Dan ini sedang Anda lakukan, Pak Kresno. Siapa itu yang berkata seperti itu tuh? Anda dari tadi sedang menipu diri. Saya sudah tunjukkan dalil. Anda bilang, oh itu begini. Oh itu begini. Mang begitu Bang. Orang Islam itu menikahi orang kafir tidak boleh. Menikahi orang yang beragama selain Gimana? Islam tidak boleh. Orang Islam kalau menikahi dengan non-Islam, memang itu dilarang oleh Islam. Tapi kalau mencintai dalam sesama hidup, bukan masalah percintaan, itu boleh-boleh saja. Oke, saya tunjukkan lagi dalilnya ya. Kita tidak capek-capeknya ya menunjukkan kepada mereka karena tiap hari selalu ada orang muslim baru ya. Baik, ada jemaah baru terus dia di Steve ini terus jemaah baru terus ya. Baik. Nih ya, saya akan tunjukkan sebuah, jangankan berteman, ya kan? Gini, saya kasih contoh. Misalnya Anda punya tetangga non-muslim, Nasrani, atau Yahudi, atau Hindu, atau Buddha, atau Konghucu. Mereka miskin, tidak memiliki makanan. Boleh nggak Anda beri mereka makan? Boleh. Boleh sama. Saya tunjukkan ayatnya. Apakah boleh umat muslim berbuat demikian kepada orang lapar kalau dia bukan muslim? Saya tunjukkan. Memang mereka ini ya. Kan sudah saya bilang, alasan seseorang Islam itu karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Gimana sih? Aduh. Perhatikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Saya tanya, makananmu yang di rumah itu boleh nggak dimakan selain daripada orang yang bertakwa? Kalau saya pribadi boleh. Wala wala wing wing. Wala wing wing wing. Dengarkan dulu Bang. Dengarkan Gimana? dulu. Itu hadis atau apa? Bukan, ini buku gambar. Aduh. Karena begini Bang, yang namanya hadis itu ada yang sahih dan ada yang tidak. Mulai. Ada yang kuat,
mulai angel. Wis Bukan angel. mulai, emang Angel kenyataannya tenan seperti itu, Bang. tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Saya pakai belangkon besok dah. Ntar sambil belangkon saya dulu lah. Aduh, susah kita ngedalang dulu aja. Ini sulit. Kan bisa jadi itu tidak soeh, Berat yang tidak soeh. nyata. Baik. Kita harus galang dulu kita ini. Aduh. Ntar miring Mas Yan. Up. Nah. Yuk silakan. Angel tenan tuturan. Angel tenan Santai Sudah aja, saya Bang, tunjukkan santai. dalil-dalilnya Pak Krisno. Sudah saya tunjukkan dalilnya ini tidak boleh berteman. Bilang hadis palsu lagi. Ini saya mau gimana? Saya mau gimana terusan? Sungguh nekat yang Pak Tresno, bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, mereka itu membenci orang-orang non-muslim. Itu ada dalilnya Pak Tresno. Jangan menutup mata dengan kenyataan yang ada. Pak Tresno, kemarin dengar berita di Surabaya, kemarin dengar berita di Sukabumi, kemarin dengar berita lagi di mana, Depok atau di mana. Kenapa sih mereka benci bener gitu sama gereja, sama salib? Ada dalilnya. Kenapa orang Islam kemarin di Sukabumi matah-matahin salib itu, nurunin salib? Ada dalilnya. Nabi Isa akan datang mematahkan salib, itu dalilnya. Kalau Anda menyalahkan orang-orang Islam yang menurunkan salib, ya banting-banting salib, besok Anda akan menjadi orang yang menentang Isa yang datang mematahkan salib itu. Coba. Ketika Nabi Isa datang mematahkan salib, Anda nanti akan berdiri di hadapan Nabi Isa. Hei, Nabi Isa, Anda Muslim? Ya, saya juga Muslim. Langkahi dulu kalau Anda mau matahkan salib orang Muslim. Nasrani. Gak mungkin Anda berani ngomong gitu, itu ada dalilnya. Gimana sih? Sampai kapan sih kita ini munafik? Coba tuh satu keluarga, bapak, ibu, anak pergi naik motor. Ngeledakin dirinya itu yang di gereja katedral Surabaya, Sidoarjo. Dengar beritanya? Mereka itu baca-baca buku yang Islami. Tapi Islam nggak ngajarkan kayak gitu, Pak. Tuh kan, masih menutup. Kalau nggak mengajarkan Memang seperti iya. itu, lantas kenapa banyak makin fanatik Islam kok makin jadi seperti itu? Kenapa? Dia itu kan melanggar. Coba sekarang saya tanya, Bukan bener nggak tadi? Orang Kristen aja saya rasa juga enggak semua patuh terhadap agama Betul. Kristen. Saya setuju. Banyak Tetapi orang Kristen, ketika orang Kristen mendalami agama Kristen, maka dia akan hidupnya itu mengasihi sesama manusia. Tetapi sebaliknya, ketika kalian mendalami agama Islam, nanti kalau saya ngomong nanti dibilang penistaan agama. Coba, barusan tadi Anda mengatakan nggak bahwa Anda tidak mengerti agama Islam? kalau menurut saya begini Bang, sebetulnya semua agama itu diajarkan untuk saling mencintai terhadap sesama. Yang beda di antara agama satu dengan yang lain itu cara menyembah. Saya tunjukkan dalilnya lagi ya. Tuhannya. Yang beda Baik. cuma itu. Oke. Masalah ke masyarakat, hubungan ke masyarakatannya itu semua sebetulnya mengajarkan sama. Tidak cuma Kristen, Islam termasuk Konghucu, Hindu itu juga mengajarkan supaya Dari tadi Anda ngomong itu bukan berdasarkan
Al-Quran dan hadis. Dari tadi Anda ngomong berdasarkan halusinasi. Perhatikan. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan apa yang Anda ucapkan dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan pernyataan Anda dengan pernyataan Al-Quran. Perhatikan ya, pelan. Siap. Tadi Anda mengatakan bahwa umat muslim diajarkan mengasihi sesama manusia. Iya. Pernyataan Al-Quran bukan begitu. Pernyataan orang Islam, pernyataan Al-Quran adalah Anda mengasihi sesama muslim, bukan sesama manusia. Saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan. Di dalam Quran surat Al-Fat. Ini Quran ya. Quran surat Al-Fat ayat 29. Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi umat muslim itu berkasih sayangnya sesama muslim. Dari mana di sini berkasih sayang sesama manusia? Oh, itu perlu tafsir. Langsung saya nanti ngedalang lagi. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturan. Pak De. Nah, itu dia. Loh, gimana? Al-Qur'annya bilang sesamamu, bukan sesama manusia. Coba, gimana tanggapan Anda? Sambil saya menunjukkan apa yang tertulis dalam Injil. Terdiam dia. Nih, saya tunjukkan dalam Injil. Enggak. Soalnya begini. Bedakan apa yang tertulis dalam Injil ya, Pak De ya. Nih, apa yang tertulis dalam Injil di dalam Lukas pasal yang ke-6. Nih, kita mulai mengenai hal mengasihi ya nih. Perhatikan apa kata Yesus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan ia juga mengambil nih ya. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa langit dan bumi. Kalau kita, saya kasih contoh. Si Udin baik sama saya balas baik. Namanya apa? Ya impas. Gimana? Itu namanya impas. Kita nggak punya kelebihan. Tapi kalau si Udin jahat sama saya, tidak saya balas dengan kejahatan. Saya balas dengan kebaikan. Itu namanya saya setingkat lebih maju daripada si Udin. Itulah bedanya. Beda. Ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus itu beda. Nah, perbedaan inilah yang terus-menerus saya tonjolkan. Karena apa? Karena banyak orang-orang saudara-saudara muslim Anda mengatakan Muhammad itu adalah nabi yang dinubuatkan oleh Muhammad. Yesus itu menubuatkan kedatangan Muhammad.
Karena ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu dari ajaran yang sama. Pret, beda. Saya cuma mau bilang beda. Makanya saya bilang tahun 2025 pindah. Pindah Pak. Pindah dari Muhammad ke Yesus. Berhenti dari menuhankan Muhammad jadi menuhankan Yesus. Ganti yang menguasai hatimu itu. Saya tahu yang menguasai hati Muslim itu Muhammad. Yang bertahta di hatinya Muslim itu Muhammad. Ganti yang bertahta di hatimu itu jadi Yesus. Jadi pengendalimu itu bukan lagi Muhammad tapi Yesus. Kalau kalau Muhammad jadi pengendalimu, pagi-pagi Anda bangun ambil air, sedot-sedot air. Hembusin. Karena apa? Karena setan bermalam di situ. Tapi kalau Yesus yang menjadi pengendalimu, Anda tidak akan lagi ambil air, bersihin tempat tidur setan di hidung. Karena setan tidak akan lagi tidur di hidungmu. Makanya Bang, di hati kita ini kan ada tahta. Kita bicara metafor ya. Di hati kita ini ada tahta. Siapa yang memerintah di hati kita? Seharusnya yang memerintah di hati kita ini adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Makanya Kristen itu ada lagunya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Ada itu. Memerintahlah ya Roh Kudus. Jangan Muhammad yang memerintah di hidupmu. Kalau Muhammad yang memerintah di hidupmu, besok Anda berangkat nyusul itu. Bawa rangsel. Makanya Pak Kresno, coba. Mungkin sekarang Anda nggak percaya dengan omongan saya. Mungkin sekarang omongan saya ini masih Anda anggap musuh. Karena banyak orang-orang seperti Anda. Orang yang nggak saya nyana-nyana, yang nggak saya duga-duga, yang dulu keras kepada saya. Beberapa belas tahun kemudian, ada yang sampai 11 tahun kemudian, ada yang 7 tahun kemudian, ngomong sama saya. Masih ingat saya nggak katanya? Dulu saya debat sama kamu begini-begini, sekarang saya sadar bahwa omongan kamu itu benar. Banyak yang begitu. Makanya Anda dalami dululah. Anda perdalam agama Islam itu. Nanti kalau Anda sudah mendalami agama Islam, baru ngomong lagi sama saya. Yang Muslim-Muslim sudah saya undang loh di sini. Yang ngerti agama Islam, ayo. Silakan. Kalau saya ngomong nggak ada dalilnya, baru saya di situ salah. Yang saya ngomong ada dalilnya semua. Coba di bagian mana yang mau Anda bantah, Pak Kresno? Itu di surat apa yang kemarin masalah orang menuhankan hawa nafsu itu penafsiran Bang Edis. Menurut saya kurang tepat itu. Coba dibuka. Oke. Buka coba. Baik, Coba saya tampilkan. Diperlihatkan saya. Baik, saya perlihatkan ya. Surat Al-Jatsiyah ayat 23 ya. Al-Jatsiyah 23 saya balikkan. Ini ayat penting sekali teman-teman ya. Tapi banyak Kristen yang udah bosan karena ayat ini udah terus-menerus kita bahas nih. Nih. Surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, yang menjadi titik permasalahan kita di sini adalah berarti ada orang yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya, betul? Dia tidak bertuhankan Allah, tetapi bertuhankan kepada hawa nafsunya, betul? Iya. Nah, karena apa? Allah menyebutkan bahwa mereka ini bertuhankan kepada hawa nafsunya. Karena mereka menaklukkan diri. Karena mereka dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya tersebut. Betul? Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Kemana hawa nafsunya memerintahkan, kesitulah mereka melangkah. Mereka tidak berkuasa melawan hawa nafsunya itu. Setuju? Ya, setuju. Ya, hawa nafsunya misal nih, saya kasih contoh. Misal nih, saya balikan dulu kamera saya. Misalnya Angelina Sondak syahadat, ya kan?
Habis syahadat, terus hawa nafsu memerintahkan, hei Angelina Sonda, itu ada anggaran negara, renyah duit itu, ambillah, ambil. Ketika dia mengulurkan tangannya, mengambil jatah rakyat, dimakan sendiri oleh dia, disitulah dia sudah takluk kepada hawa nafsunya itu. Itulah yang dimaksud Al-Quran, bahwa dia telah mempertuhan hawa nafsunya. Setuju? Setuju. Baik, kita sampaikan pada sebuah kesimpulan. Jadi seseorang yang menaklukkan diri, membuat dirinya dikendalikan penuh, sehingga tidak berkuasa, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya terhadap sesuatu, maka menurut Al-Quran mereka telah mempertuhan sesuatu itu. Sekarang, kalau seseorang berbuat seperti itu kepada Muhammad, kenapa Anda menolak mengatakan bahwa itu juga mempertuhan Muhammad? Contoh, sebagai seorang muslim, saya sudah mengatakan, seorang muslim yang sejati itu adalah orang yang menaklukkan dirinya kepada Muhammad. Dia menundukkan dirinya kepada Muhammad. Kalau Muhammad ngomong, apa katanya? Sa'mi'na wa to'na. Tahu nggak apa arti sa'mi'na wa to'na? Iya. Apa artinya? Ya menurutlah. Mengikuti apa yang diperintahkan. Iya. Apa perkataan yang keluar dari mulut muslim jikalau anaknya Aminah sudah berbicara? Sa'mi'na wa to'na. Kami mendengar dan kami taat. Makanya saya bilang, keadaan seorang muslim di hadapan Muhammad adalah seperti keadaan lembu yang dicucuk hidungnya, yang tidak mampu berbuat apa-apa kalau Muhammad sudah mengatakan sesuatu. Ketika kamu membantah Muhammad, kamu dihukumi durhaka. Surat Al-Ahzab ayat 36, apa dikatakan? Tidaklah patut bagi laki muslim maupun perempuan maupun laki-laki muslim yang jikalau Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka mereka memiliki pilihan lain tentang urusan mereka. Nggak boleh. Makanya kalian ini di bawah kendali penuh kontrolnya anaknya Aminah. Berkali-kali saya sudah jelaskan ini dengan bahasa yang mudah. Ketika setan, ketika hawa nafsu mengendalikan Anda, hei, kiri, Anda harus kiri. Kanan, kanan. Duit orang, ambil. Sesungguhnya Anda sudah di bawah kendali setan, di bawah kendali hawa nafsu. Dan menurut Al-Quran, itulah keadaan mempertuhan itu. Keadaan mempertuhan itu keadaan yang seperti itu. Dan keadaan umat muslim di hadapan Muhammad itu persis seperti itu. Kalian menuruti kemauan Muhammad. Muhammad mengendalikan, menguasai hati kalian. Makanya saya bilang, Muhammad yang ada di hatimu itu buang, ganti dengan Yesus. Jikalau Yesus yang ada di hatimu, hei, kau di bawah kuasaku, kau di bawah kendaliku, lakukan apa yang ku mau, maka kamu akan selamat. Itulah yang Bapa mau. Bapa di sorga menginginkan supaya semua orang takluk kepada Yesus yang diutusnya. Tuh inti ajaran Kristen kayak begitu intinya. Kalau Anda baca Injil dari A sampai Z, intinya cuma itu. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sudah menjadi manusia dan namanya Yesus. Kepadanya lah kita harus menaklukkan diri kita. Ketika kita menaklukkan diri kita kepada Yesus, sesungguhnya di detik yang sama kita sudah menaklukkan diri kita kepada Bapa di sorga. Itu inti kekristenan. Makanya Yesus ingin supaya semua orang hidup seperti Yesus. Jangan seperti Muhammad. Hanya ada lagunya itu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tuh.
Jadi supaya semua orang seperti Yesus, karakter Yesus. Begitu. Itu intinya kekristenan. Sebentar Bang. Merujuk ke tadi ya, ke ayat yang dibacakan Abang tadi itu saya bukannya menafsirkan, tapi saya berdasarkan ilmu pengetahuan saya. Firman Allah itu tadi, itu mengandung pengetahuan, pemberitahuan bahwa Allah itu sebetulnya melarang orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Yang dimaksud seperti itu. Tidak cuma orang Islam, semua. Oke, Semua apakah Allah melarang orang menuruti Muhammad? Melarang mengikuti hawa nafsu. Iya, saya setuju. Allah melarang orang mengikuti hawa nafsunya, saya setuju. Tapi apakah Allah melarang orang menjadikan Muhammad mengikuti Muhammad? Taat, tunduk, patuh sama Muhammad? Ya tidak melarang. Justru malah diperintahkan kan? Iya, tapi itu kan tidak berdasarkan nafsu, Bang. Oke, baik. Di dalam Quran ada satu ayat yang berkata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan oleh hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Baik. Ada satu statement Muhammad yang sangat cetar membahana nih. Apa statement Muhammad? Ingat, omongan Muhammad itu bukan hawa nafsu ya, tapi berdasarkan wahyu. Perhatikan. Iya. Nih. Di dalam sebuah hadis, perhatikan. Perhatikan ini. Ya. Apa kata Muhammad? Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Barusan tadi, sebentar, biasa selesaikan. Barusan tadi, barang siapa, seseorang itu tidak boleh menuruti hawa nafsunya, betul? Iya. Tapi di detik yang sama Allah mengatakan supaya semua orang menuruti Muhammad, betul? Betul. Tapi apa kata Muhammad? Masuk surga orang yang mengucapkan syahadat walau dia berzina, walau dia mencuri. Artinya statement Muhammad, ya kan? Walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Padahal berzina, mencuri itu adalah menuruti kemauan setan. Menuruti kemauan hawa nafsunya, mempertuhan setan. Mereka menjadikan setan sebagai Tuhannya. Itulah kenapa mereka berzina, itulah kenapa mereka mencuri. Tapi kata Muhammad itu masuk surga, yang penting ucap-ucap syahadat. Man qala, siapa yang qala mengucapkan syahadat itu. Makanya saya bilang syahadat Muhammad hanya di bibir saja. Bang, begini Bang, saya bicara dulu ya Bang ya. Silakan. Bang, untuk versinya orang Islam, kalau yang punya keimanan walaupun sekecil sebiji jarro itu akan masuk surga. Tapi begini Bang, Allah itu maha adil. Walaupun dia masuk surga karena dia mempunyai banyak dosa, dia juga masuk neraka dulu. Setelah dosanya sudah habis, sudah dibalas di neraka, dia baru masuk ke surga, begitu. Dan ketawa, begitu. Baik. Sekarang begini. Begitu ajarannya. Oke. Adakah hadis itu menyebutkan bahwa mereka masuk neraka dulu? Apa langsung masuk surga? Yang namanya manusia kan enggak luput dari dosa. Inilah apa bedanya. Kalau baik. Ini apa bedanya? Semua orang masuk neraka, enggak ada yang masuk surga. Baik, saya tunjukkan ayat di dalam Bible yang sejenis ya. Soalnya begini Bang, Allah itu berfirman, wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin
Saroyaro. Jadi manusia kalau berbuat dosa sekecil apapun Allah akan membalasnya. Begitu juga kalau berbuat baik itu Allah juga akan membalas kebaikannya itu. Baik. Saya akan tanggapi Itu firman statement Allah. oke. Jadi Anda mengatakan barang siapa yang di dalam hatinya masih tersisa iman sebesar biji zarah, begitu ya? Ya, Maka dia akan masuk surga, betul? betul. Baik. Saya akan tunjukkan ayat yang sejenis di dalam Injil. Inilah bedanya teman-teman. Kalau dalam Islam itu beriman itu di mulut. Kalau dalam Kristen beriman itu nggak boleh di mulut. Perhatikan. Ya. Di dalam perhatikan ya. Nih. Yakobus pasal yang kedua. Perhatikan. Bagaimana iman itu kalau tidak dieksekusi itu adalah omong kosong belaka. Perhatikan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau orang beriman tetapi tidak dieksekusi imannya itu, tidak dilakukan, itu adalah iman seperti Muhammad. Tadi Muhammad mengatakan apa? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan syahadat, masuk surga dia, walau maling, walau berzina, betul? Artinya apa? Artinya iman itu, syahadat itu, tidak ada Tuhan selain Allah itu bagi Muhammad, di bibir doang. Tapi di dalam ajaran agama Kristen sebaliknya. Gak ada iman itu mati kalau dia tidak disertai dengan perbuatan. Jadi kalau orang Kristen bilang, nih, ini juga kritik buat orang-orang Kristen. Gini, kalau orang Kristen bilang begini, Yesus itu Tuhan dalam hidup saya. Saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi ternyata itu di mulut saja. Tapi yang jadi Tuhan di hatinya malah setan. Kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan itu sama. Ya, kita itu adalah hamba yang mengikuti Dia. Maka kita melakukan apa yang disuruh. Yesus bilang, contoh, Yesus bilang begini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi orang tersebut malah membenci. Berarti orang tersebut tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Dia menjadikan Yesus sebagai musuhnya. Yang dijadikan Tuhan itu setan sebenarnya. Nah, itulah di dalam ajaran agama Kristen tuh iman itu disertai dengan perbuatan, bukan di mulut. Tetapi kalau dalam agama Anda, yang penting diucapkan iman itu. Jangan dieksekusi. Eksekusinya lain. Di mulut mengucapkan syahadat, eksekusinya maling dan berzina masuk surga. Tapi kan tidak semua orang toh Bang. Orang yang benar-benar keimanannya dibuktikan misalnya dengan menjalankan sholat itu kan termasuk mengamalkan. Berpuasa, sholat itu kan mengamalkan agama Islam. Iya, makanya iman dalam agama Islam itu dieksekusi dengan gerakan-gerakan. Iya kan? Habis itu maling dan berzina. Yang penting gerakan begini. Nah, dalam ajaran Kristen enggak. Ajaran Kristen itu meninggalkan segala ritualisme yang enggak berguna. Ajaran cuci tangan. Ya kan? Nah, Islam kan juga enggak mengajarkan untuk berzina, maling. Cuci hidung. Makanya dalam ajaran agama Kristen itu, yang penting itu adalah eksekusi yang bermanfaat bagi orang lain. Contoh, membantu sesama, menolong orang miskin, membantu janda-janda yang kesusahan, memberikan mereka ini makanan lah bahasa sederhananya. Itu ibadah yang sejati. Membongkar belenggu-belenggu, membongkar perbudakan-perbudakan. Itu bukan Islam itu begini-begini untuk apa? Begini-begini. Coba saya tanya manfaatnya orang lain apa manfaatnya kalau Anda begini-begini? Coba Anda begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, macam lah itu gini-gini.
Manfaatnya buat orang lain apa? Anda kayak gitu 5 kali sehari itu manfaatnya gunanya bagi orang lain apa saya tanya? Sholat itu bukan untuk orang lain, Bang. Sholat itu untuk diri sendiri. Survei membuktikan bahwa orang sholat tidak merubah karakter orang itu. Ketika orang sholat, habis itu nggak berubah ininya. Begitu Tapi banyak nggak orang semua sholat, orang, habis Bang. sholat dia, bahkan semua habis orang. Jumatan Maaf, mereka Bapak, langsung aku. merusak yang di anu itu, yang di Sukabumi kemarin. Tapi Itu kan pulang bukan Jumatan ajaran itu Islam. gimana Anda? Dia itu kan bukan ajaran Islam. Dia itu Bukan berarti ajaran melanggar- agama Islam. Coba melanggar sebentar, aturan Islam, matah-matahin dia. salib itu ajaran apa? Ajaran agama apa? Nggak ada tuh. Nggak ada. Isa akan datang mematahkan salib, bener nggak? Ya itu ada. Itu Nanti- ada. Tadi nggak ada, nanti sekarang ada. Ya kalau Isa mematahkan salib itu memang sudah dijelaskan. Iya, Nah, itu jadi ajaran Anda sesat. jangan mengatakan itu bukan ajaran agama Islam. Itu ajaran agama Islam, matahin salib. Itu ajaran agama Islam itu. Oke lah, Pak D. Kita undang dulu muslim yang lain ya. Kita lanjut lagi besok ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak D. Kresno Putro. Kita ganti dulu belangkon kita. Aduh. Kalau ini saya pakai ini kepala saya pusing teman-teman karena terlalu kencang sekali kepalanya. Kecil. Kepalanya kecil. Kalau ini agak lanu. Kepala saya agak pusing dia. Terlalu rapat pembuluh darahnya enggak ini. Oke, begitu ya. Pak Kresno Putro, saya turunkan ya. Oke. Oke, saya turunkan Pak Kresno Putro. Saya turunkan. Oke, teman-teman ya, kita lanjutkan kembali.